Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Jemaah subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat keimanan kita, keislaman kita, kesehatan kita, dan juga nikmat taufik dari Allah sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita di pagi hari ini, ya, insyaallah sampai maut menjemput kita berusaha untuk bisa istiqomah dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah tabarak wa taala. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendakwahkan agama ini, tugas berdakwah adalah tugas setiap kaum muslimin. Tugas kita adalah kita menyampaikan apa-apa yang kita ketahui berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan porsi dan kesanggupan kita masing-masing. Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Bukan berarti Allah butuh pertolongan, akan tetapi memang Allah menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mau menolong agama Allah, menghidupkan agama Allah, menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Di antaranya syiar yang bisa kita lakukan adalah syiar harian adalah salat berjamaah di masjid ini. Ini termasuk syiar agama Allah dalam rangka kita menghidupkan apa-apa yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, alhamdulillah di lingkungan kita alhamdulillah masih cukup ramai untuk salat jamaah dan kegiatan keagamaan, sehingga kita bersyukur kita hidup di lingkungan yang kondusif, ya, di tengah situasi dunia yang orang genah ya, kita tidak tahu, katanya mulai hari ini apa kemarin Pak Mas Agus TNI siaga 1 itu menandakan bahwa dunia tidak baik-baik saja. Ya, dunia tidak baik-baik saja. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Tapi tidak usah khawatir. Kaum muslimin, kaum mukminin beriman kepada Allah. Apapun yang terjadi besok bagi, asal kita dalam keadaan iman dan Islam, insyaallah selamat. Itu patokan kita. Makanya Rasulullah mewasiatkan kita untuk senantiasa badiru bil a'mali salih qabla fitanan. Jadi beramalah kalian sebelum datangnya fitnah, ujian yang datang silih berganti, di mana kita tidak bisa melihat mana yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Kadang kita melihat yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini namanya zaman fitnah. Makanya kita usahakan agar kita
senantiasa berada di dalam kebenaran, senantiasa berada untuk di dalam koridor syariat agama Allah, tidak keluar sedikit pun, tidak menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita senantiasa berusaha untuk menjalankan perintah Allah, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya, kita imaninya dan kita jalankannya dengan penuh keimanan, dengan penuh kesadaran bahwa ini semuanya adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah subuh kemarin kita sudah mempelajari tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan berpuasa. Setelah mengetahui keutamaannya, kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengisi bulan Ramadan ini. Walaupun sudah hampir selesai ya. Ini sudah masuk ke 20 ya. Hari ini berarti sudah memasuki 10 hari terakhir. Semestinya kita harus lebih giat lagi dalam beribadah. Kita mengencangkan ikat pinggang kita untuk lebih konsentrasi dalam beribadah. Ya, jangan konsentrasinya maring badan ini. Kadang kita konsentrasi badannya. Kewis gawe apa ya? Nastara porong jadi ibu. Sementara ibadahnya ditinggalkan. Tidak seperti itu. Ya kita dua-duanya jalan. Okay? Dua-duanya jalan. Ya kalau untuk badannya, kalau untuk lebarannya ya kita persiapkan, tapi ya tidak usah terlalu berlebihan. Ya, kader paribasane zaman siki panganan apa baiknya wis tau mangan bok. Gini mboten. Ya kan beda dengan zaman dahulu sing jenenge mangan roti ki setahun sewisan angger badat tok. Tuku klambi angger badat tok. Tapi sekarang kan ya paketan datang tiap hari, klambi anyar terus. Karena sudah sangat mudah, jadi tidak perlu dipersiapkan berlebihan. Yang lebih penting adalah kita mengkonsentrasikan 10 hari terakhir ini untuk beribadah kepada Allah, memanfaatkan ya keutamaan-keutamaan yang kemarin sudah kami sampaikan. Jangan sampai itu lewat dari hadapan kita. Sangat rugi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kita lalai. Itu. Makanya kita hari ini kita mengkaji bagaimana cara mengisi bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita menjaga salat kita. Ini yang harus kita senantiasa tancapkan dalam diri kita. Kita harus menjaga salat kita, salat keluarga kita, salat orang-orang terdekat kita, dan kalau mungkin lingkungan kita. Ini utama. Ya. Rasulullah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naran." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita beragama ini, kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Kalau anak-anak kita tidak sholat, sing dosa sinten kira-kira? Wong tuane. Nggih. Ya. Sampai dia dewasa kok tidak mengenal sholat, berarti dari kecil tidak dididik untuk sholat. Yang berdosa orang tuanya. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ngan ra'yatihi." Kalian semuanya adalah pangon nggih, penggembala, dan akan dimintai tanggung jawab terhadap apa-apa yang dipercayakan untuk digembalakan. Kita dipercaya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendidik anak dan istri kita. Ya. Nanti kita dimintai tanggung jawab, sudahkah kita mendidik anak-anak kita untuk senantiasa bisa menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala atau belum? Sudahkah kita mendidik istri-istri kita?
ya, untuk bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya adalah pangon dan semuanya akan dimintai tanggung jawab. Suami tanggung jawabnya keseluruhan, istri dan anak-anak. Sementara istri tanggung jawabnya kegiatan di rumah. Ya, ketika suami tidak ada, bagaimana para ibu, para istri, kaum ummahat, kaum mukminat itu mengontrol anak-anaknya di dalam beribadah. Sekaligus juga permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sekolahnya, bagaimana pergaulannya, bagaimana dia menjaga sikapnya dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin. Masing-masing orang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kita semuanya akan dimintai oleh Allah tanggung jawab. Rasulullah menyatakan muru ahlikum bisalah wa hum sab'ah. Jadi Rasulullah mencontohkan, suruhlah anak-anak kalian untuk berlatih salat ketika berumur 7 tahun. Ya, dididik untuk salat mulai berumur 7 tahun. Walaupun kita dari mulai yang muda-muda umur 5 sekian kita sudah mulai memperkenalkan, akan tapi secara umum ketika masuk 7 tahun itu sudah mulai sedikit memahami ya anak kita. Makanya untuk anak usia SD itu yang paling bagus adalah 7 tahun. Ya, ini. Dan ketika sudah mencapai usia 10 tahun, sudah harus ada punishment. Punishment itu hukuman kalau tidak sholat. Harus gitu. Harus. Ya, boleh dengan diciwit tapi aja dijotos nggih. Ya, dengan hukuman yang tidak menyakitkan, artinya hanya membuat jera. Ya. Dan kita sebagai orang tua harus rewel. Dikontrol setiap saat. Mulai umur 10 tahun ini harus dikontrol. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya harus rewel. Harus dermemel setiap hari sampai dia dewasa. Kalau tidak seperti itu, nanti anak-anak kita tidak akan mengenal sholat. Ini jamaah laki-lakinya. Langkah mbak bocah. Semuanya orang-orang ya 1, 2 alhamdulillah ya tetap masih ada. Nah ini tantangan bagi kita semuanya. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, maka Islam ini akan hilang dari lingkungan kita. Gimana betul? Ya, makanya penting untuk kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita agar tetap Allah memberikan berkahnya kepada lingkungan kita. Ketika Allah sudah memberi berkahnya, maka akan mudah semuanya. Segala permasalahan urusan-urusan duniawi akan terselesaikan dengan mudah. Ya, karena semuanya dipermudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban, semuanya akan menjadi sulit. Ya, ini tugas kita di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama kita jaga salat kita. Ya, seakan jamaah 5 waktu jangan sampai kosong. Ya, jangan sampai kosong, apalagi panjenengan sudah mempunyai musola yang cukup lumayan bagus, nggih. Jangan dibiarkan tidak azan, nggih. Harus ada orang-orang yang senantiasa berusaha mengorbankan waktu, tenaga dan sebagainya untuk itu syiar agama Allah. Ingat bahwasanya barang siapa menolong agama Allah pasti akan ditolong. Urusan dunia tidak usah dikhawatirkan. Allah sudah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar dari permasalahan kehidupannya dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini kita harus yakini. Maka kita berusaha untuk membuat diri kita, ya lingkungan kita semuanya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini mumpung kita masih di dalam bulan Ramadan, di mana kebaikannya kemarin dilipat gandakan.
Ya, kalau amalan-amalan biasa sampai 10 sampai 700 kali, kalau puasa kata Allah untukku, untuk Allah, Allah yang akan memberikan balasan. Gitu. Yang pertama, ya, kita menjaga secara umum ibadah kita. Jangan sampai kita berpuasa tapi sholatnya tidak kita jaga. Apa maning kita puasa, orang sholat. Kira-kira udah. Kira-kira puasanya bermanfaat nama mboten? Mboten. Ya. Puasa kok ora apa banding kewalik ya salat ora puasa priwe? Sami mawon. Ya harus dijalankan dua-duanya dengan penuh iman, dengan penuh ikhtisaban. Ya. Kemarin sudah kami sampaikan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa. Ini maknanya kita melakukan puasa Ramadan dengan keimanan, artinya kita juga sudah menjadi seorang muslim yang menjalankan salat 5 waktu, menunaikan zakat, ya. Baru kita bisa menjalankan puasa dengan dasar keimanan yang teguh. Kalau kita berpuasa kan tapi tidak sholat, ya berarti tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Asih ada yang kurang, makanya harus dilengkapi. Ya, rukun Islam yang 5 ini kita lengkapi semuanya agar kita bisa benar-benar dikatakan sebagai orang yang beriman. Orang beriman itu syaratnya 5 rukun itu sudah dijalankan, kecuali mungkin haji, karena haji itu syaratnya bagi yang mampu. Ya, kalau yang belum mampu, Allah tidak mewajibkannya. Akan tetapi yang 4-nya harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Sekali lagi, kalau orang beriman itu berarti harus sudah sholat, harus sudah syahadat, harus sudah puasa, harus sudah zakat atau sedekah atau infak. Itu minimal itu. Kalau itu belum dilaksanakan maka tak akan berguna. Puasanya tidak berguna, zakatnya tidak berguna. Ya, karena masih ada yang kurang. Persyaratan agar diterimanya amalan tersebut ada yang kurang. Sehingga ibarat mau ngelamar kerja, orang dideleng acan, langsung dibuang lamarannya. Ya, karena tidak lengkap syarat-syaratnya. Ini yang harus kita pahami. Lalu bagaimana berikutnya adalah kita menjaga puasa Ramadan kita agar supaya tidak bermudah-mudahan untuk berbuka puasa sebelum waktunya. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam berbuka puasa sebelum waktunya tanpa alasan yang benar-benar diperbolehkan secara syariat. Itu. Ya. Nabi SAW pernah melihat di dalam mimpinya sebuah kaum, ya, disebutkan di dalam hadis bahwasanya yang digantung terbalik dengan kepala di bawah, mulut mereka robek dan dari mulut mereka darahnya bercucuran. Rasulullah SAW berkata, bertanya kepada para malaikat atau pada malaikat Jibril yang mendampingi beliau, siapakah mereka ini? Ya, orang-orang yang tadi digantung, ya, kepalanya di bawah, mulutnya robek. Ya, darah keluar dari mulut mereka. Siapa mereka ini? Malaikat menjawab, mereka adalah orang yang berbuka puasa sebelum halal baginya berbuka puasa. Ini harus berhati-hati. Ya, apalagi sengaja-sengaja orang puasa. Ini akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Ya, ini kata para ulama, hal ini nanti terjadinya di alam barzah. Ya, di alam barzah, bukan di alam akhirat. Akhirat terakhir barzah itu di alam kubur. Ya, di alam kubur ini ada namanya fitnah dan nikmat. Ada nikmat kubur, ada fitnah kubur. Di antaranya ini, orang yang suka berbuka puasa tanpa uzur di bulan Ramadan, di alam barzahnya nanti akan digantung di bawah, mulutnya dirobek dan mengeluarkan darah. Itu kapan? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini sebuah
ancaman yang benar tidak main-main, ya. Apalagi kalau dia sengaja-sengaja tidak berpuasa lalu dipamer-pamerkan di hadapan manusia yang berpuasa. Ada nggak orang yang seperti ini? Akeh ya, akeh ya. Panjenengan di sini alhamdulillah ya tidak banyak. Coba panjenengan maring wangon, maring pasar, maring terminal, berapa banyak orang? Ya kalau ditanya dia Islam, karena KTP-nya Islam. Akan tetapi mereka tidak berpuasa dan bangga ditampilkan ya mangan, minum tanpa ada rasa malu sama sekali. Ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati ma'afa illal mujahirin." Kata beliau, seluruh umatku akan diampuni. Seluruh akan diampuni dosanya. Dosa apapun juga asal mau bertobat, istighfar, insya Allah diampuni oleh Allah. Illa kecuali siapa? Al-mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang yang menampakkan kemaksiatannya. Dosa tapi seneng. Dosa tapi bangga. Itu tadi. Di antaranya orang yang menampakkan tidak berpuasa di depan umum. Siapa lagi yang mujahirin kira-kira? Orang yang menampakkan aurat di depan umum. Siapa itu? Sangat banyak nih. Orang yang berjoget-joget di atas panggung menampakkan aurat. Naudzubillah, ini mujahirin. Tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ya kita jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu. Ya memang orang-orang seperti itu ayu-ayu gagah-gagah, gini betul. Itu penghuni neraka jahanam ya. Tidak akan diampuni sebelum dia bertobat. Kalau dia bertobat, insya Allah diampuni. Tapi kalau tidak bertobat, itu orang-orang yang dinamakan mujahirin adalah orang-orang yang tidak akan diampuni dosanya. Ini khususnya di bulan Ramadan ini, mujahirinnya adalah orang-orang yang menampakkan dia tidak berpuasa. Bangga orang puasa, melakukan kenyang orang puasa. Ya, gereneng lewat ngarep umahku tak serampang. Kalau saya keras kalau di lingkungan saya ada orang yang tidak berpuasa kok sembarangan, saya parani. Itu. Ya kita sama menghormati, dia tidak menghormati, saya juga tidak menghormati. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Selagi dia mau, walaupun tidak puasa, misalkan dia mau tidak puasa, mau makan minum di rumah mau nggak terserah. Tapi aja mancing-mancing. Itu. Kalau saya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku, seluruh umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya. Ya, orang minum minuman keras ditampakkan kepada orang-orang. Ya, orang misalnya korupsi, dia bangga dengan korupsinya. Orang melakukan kemaksiatan, dia bangga. Bahkan dipamer-pamerkan di media sosial misalnya. Naudzubillah. Ini segala sesuatu yang membuat Allah menutup kemungkinan orang tersebut untuk diampuni oleh Allah Tabaraka. Padahal Allah Tabaraka Ta'ala mempunyai ampunan yang maha luas di bulan Ramadan ini. Makanya sangat celaka kalau ada orang-orang yang nguja-nguja. Ya cara bahasa Jawa nggih. Yang ngujar-ngujar nantang maring Gusti Allah. Ini berikutnya adalah ya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang berakhlak baik di bulan Ramadan, menjauhi kekufuran dan menjauhi segala hal yang buruk agar supaya puasa kita bermakna, pahalanya tidak hilang. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ismun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Jauhilah oleh kalian prasangka-prasangka buruk, karena sebagian prasangka itu ismun, kata Allah. Sebagian prasangka itu dosa. Kita harus membiasakan berprasangka
baik. Gitu. Kadang kita mengedepankan prasangka buruk. Ya, kita tidak boleh mengedepankan prasangka buruk. Kita usahakan berprasangka baik terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman-teman kita, terhadap orang lain. Itu. Yang kita utamakan adalah berprasangka baik, karena sebagian prasangka itu dosa. Itu adalah bisikan syaitan. Kalau kita sudah berprasangka buruk, syaitan akan senantiasa membisiki. Itu akan semakin berubah menjadi buruk. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Ya, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan mengumpat, mengutuk sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita menggunjing sesama, membicarakan aib orang lain. Padahal mungkin kita lebih buruk dari yang kita bicarakan. Gitu. Kita lebih baik kita muhasabah diri kita daripada kita sibuk membicarakan keburukan orang lain. Ini apalagi di bulan puasa. Kalau kita tidak memahaminya, pahala puasa kita mungkin akan terhapus, terkikis. Karena kita suka menggunjing, suka menyalahkan orang lain, suka membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Di sini Allah memberikan gambaran dengan gambaran yang sangat menjijikan. Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ya, apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian yang mati? Orang yang suka membicarakan aib orang lain itu diibaratkan memakan bangkai saudaranya. Tentu kita tidak doyan jijik. Makanya jangan ya, kita hindari kita membicarakan aib teman kita, membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya. Ya. Ini yang harus kita perhatikan dalam berpuasa agar supaya puasa kita menjadi bermanfaat dan tidak banyak berkurang pahalanya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Artinya kalau kemarin-kemarin masih seperti itu, segera istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan di waktu-waktu yang lampau. Lalu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumus shaumi ahadikum," ketika kalian sedang berpuasa, "fala yarfus." Apa itu yarfus? Janganlah kalian mengumpat. Ngumpat ke apa bahasa Jawa nih? Apa yo? Ngumpat ke ya apa sih ya? Itu ya ngumpat ke ya kayak semacam nyupatan, nilai nyupatan. Tapi untuk hal-hal yang mengumpat ke artinya ya mengutuk apa, karena misalkan panjenengan kepaduk, panjenengan yang keluar itu adalah sesuatu yang tidak sopan misalnya, seperti itu ya, perkataan yang tidak sopan. Tembe kesenggol semending bae kelu metu binatangnya misalnya, ya itu namanya mengumpat ya. Ini kita tidak boleh ya, janganlah kalian yarfus mengumpat ya. Wala yaskhab apa Rasulullah? Artinya yaskhab itu membentak-bentak. Tidak boleh mengumpat tadi, tidak boleh membentak-bentak kalau kita sedang berpuasa ya. Karena ini apa? Karena ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Kita berpuasa itu dilatih untuk sabar. Ya, sabar. Kalau memang hanya kesenggol, kalau hanya memang sedikit ada gesekan-gesekan, ya kita maafkan. Itu maksudnya. Jangan sampai kita mengumpat, kita membentak-bentak. Bahkan ketika fa in sabaka ahadun aw qatalahu falyakul inni imruun shaimun. Ya, ketika ada orang yang mencela atau menganiaya atau ngajak gelut, gampangane ya, katakan ini shaimun, saya sedang berpuasa. Ini aja diladeni. Itu syaitan.
Kalau diladeni puasa kita bisa batal pahalanya nggih. Eta. Jamaah rahimakumullah itu diantaranya. Terus yang terakhir adalah kita menjaga lisan dari hibah. Ya hibah gue menggunjing, menggosip. Ini biasanya kaum ibu nih seneng gara-gara gosip tanggane. Itu biasanya kumpul itu. Dan ini dihindari karena gosip ini nanti akan membuat pahala puasa kita menjadi berkurang. Rasulullah bersabda, "Malam yada' qawla zur wa 'amila bihi falaisallahi hajatan fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak menghindari perkataan dusta dan beramal dengan kedustaan tersebut, maka Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Ya, kalau berpuasa tapi masih menggunjing, masih membicarakan aib orang lain, masih memfitnah sana sini, masih suka berdusta ke sana kemari, itu Allah tidak butuh puasa orang-orang yang seperti itu. Artinya puasanya itu puasa anak kecil, hanya orang maem, orang minum, sementara hatinya, mulutnya, telinganya, matanya semuanya tidak atau belum berpuasa. Jemaah rahimakumullah, itulah diantara hal-hal yang kita jaga di bulan Ramadan agar puasa kita benar-benar mendapat pahala yang maksimal. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita jadikan pelajaran. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.